Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Andri ya. Di video ini kita akan belajar singkat memahami grafik dari fungsi kuadrat ya. Oke, di sini Pak Andri udah buat catatan. Nah, sampai nanti kita coba membuat grafiknya dari contoh soal yang sudah diberikan nih. Jadi kita mulai pemahaman dulu dari fungsi kuadrat ya. Nah, kita perbesar. Fungsi kuadrat itu memiliki bentuk umum seperti ini. Nanti highlight dulu. Jadi bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini sebenarnya seperti persamaan kuadrat ya. Hanya di sini sama dengan Y gitu ya. Nah, dari bentuk aljabar tersebut dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung. Jadi nanti itu bentuknya lintasan lengkung si grafiknya, atau bisa kita sebut parabola ya. Nah, lintasan lengkung atau parabola tersebut ini ada karakteristiknya. Jadi karakteristik itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari si grafiknya itu nanti bagaimana. Nah, ini kita udah tahu ya, D di sini artinya kan diskriminan. Jadi ada 3 cirinya melalui diskriminan dari persamaan kuadratnya gitu. Untuk yang pertama, jika diskriminannya ini lebih besar daripada 0, nanti maka si persamaan kuadrat ini pasti memiliki 2 akar real gitu ya. Artinya X1 dan X2 nya berbeda. Nah, maka grafiknya ini akan memotong di sumbu X tepat 2 titik gitu ya. Nah, ciri yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, nah, maka artinya si persamaan kuadrat ini ya memiliki 2 akar real yang kembar. Jadi artinya itu si grafiknya nanti akan memotong sumbu X itu pada 1 titik. Bedain ya. Kalau terhadap 2 titik di sumbu X dengan 1 titik terhadap sumbu X itu berbeda. Nah, yang ketiga, karakteristik dari diskriminannya jika kurang daripada 0, maka si persamaan kuadrat ini memiliki akar yang imajiner atau tidak real atau akar negatif. Jadi hasilnya tidak bulat gitu ya. Bisa contohnya yang negatif atau tidak real. Jadi artinya si grafiknya ini tidak memotong di sumbu X. Jadi bisa di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah, ini yang pertama, kita memahami si grafik dari lintasan lengkung atau parabola melalui diskriminannya. Jadi kita mengecek dari nilai diskriminan ini bisa kelihatan si grafiknya akan bagaimana. Lanjut ya. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah pada koefisien dari A kuadrat. Ya, ini kita perbesar lagi. Jadi A kuadrat di sini maksudnya, tadi kan di awal bentuk umumnya fungsi kuadrat gitu, itu kan AX kuadrat plus BX plus C kan. Jadi yang dimaksud adalah di sini, di suku pertamanya. Nah, perhatikan di sini ya, ini punya karakteristik dari lintasan lengkung atau parabola dari grafik fungsi kuadrat gitu ya. Nah, jika nanti A-nya ini lebih dari 0, artinya 1 ya, 2, 3, 4, pokoknya lebih dari 0, maka si grafik akan terbuka tapi ke atas arahnya gitu ya, terbuka tapi ke atas. Bisa dipahami ya. Jadi dengan melihat koefisien dari suku pertama saja kita bisa mengenal si grafik ini akan bagaimana posisinya. Kalau yang kurang dari 0, misalnya negatif 1, terus negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, ini grafiknya ini akan terbuka tapi ke bawah. Ini kita perjelas ya. Terbuka ke atas tuh seperti huruf U, kayak gini. Jadi si parabola atau lintasan lengkungnya kayak gini, seperti huruf U. Terbuka tapi arahnya ke atas. Nah, ini yang kedua, maksudnya terbuka tapi ke bawah itu seperti huruf N. Kayak gini. Ya. Ini sangat jelas sekali perbedaannya ya. Jadi lebih besar daripada 0, terbuka ke atas,
kurang daripada 0, terbuka tapi ke bawah. Nah, dari karakteristik tadi, diskriminan, terus dengan nilai koefisien suku pertama, inilah ya yang kita maksud tadi adalah nilai A dan D-nya. Jadi A adalah koefisiennya, D-nya ini adalah diskriminannya. Kita lihat ya. Yang pertama ini, untuk A lebih dari 0, semuanya seperti huruf U kan. Jadi terbukanya semua ke atas. Seperti huruf U. Ya. Sedangkan yang ini yang kedua, A kurang dari 0, ini terbukanya ke bawah. Ya, seperti huruf N. Begitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang kita melihat dari diskriminannya. A-nya lebih dari 0, tapi D-nya juga lebih dari 0, maka model grafiknya nanti akan seperti ini. Jadi, tadi lebih dari 0 itu akan memotong di sumbu X 2 titik. Maksudnya yang mana? Ini ya, kita tandain yang di warna pink ini. Nah, ini. Ini nanti kan akan si kurvanya ini, nah lintasannya ini akan memotong di sumbu X di 2 titik di sini. Kiri kanan 2 titik. Ya. Ini juga sama untuk yang A kurang dari 0. Yang dimaksud 2 titiknya ini. Bisa dipahami ya. Jadi dengan 2 karakteristik ini bisa kita punya gambaran singkat si grafiknya akan bagaimana nanti bentuk lintasannya. Nah, untuk D sama dengan 0. Tadi D sama dengan 0 itu artinya akarnya itu kembar atau nanti memotong di sumbu X 1 titik. Maksudnya di sini 1 titik ini. Nah, jadi dia tepat di sumbu X memotongnya 1 titik. Gitu. Ya, ini pun sama yang untuk gambar A kurang dari 0. Jadi pemahaman kita bahwa si gambarnya nanti dia akan memotong di X 1 titik. Nah, ini ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk keterangan atau karakteristik yang ketiga, diskriminannya kurang daripada 0 ya. Ini kan berarti adalah dia tidak memotong, gitu ya, tidak memotong di sumbu X manapun. Jadi bisa di atas posisinya atau bisa di bawah, seperti gambar ini. Jadi kita bisa melihat ini, dia tidak punya titik pertemuan dengan sumbu X, ya, atau melayang di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita memahami dulu dari sebuah fungsi kuadrat hanya dengan melihat nilai A-nya dan nilai D-nya. Jadi nanti gambar akan seperti apa, gitu ya. Nah, ini singkat dijelaskan dulu bagaimana kita akan membuat grafik dari fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita coba dengan contoh soal ini. Gambarlah perintahnya ini grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Oke, kita akan pertama cari nilai A dan D. Jadi kita mau tahu karakteristiknya dulu nih. Dengan nilai A dan D-nya ini akan bagaimana sekilas gambar grafik yang persamaan ini. Untuk A, di sini A-nya 1 kan. Berarti kita tadi tahu A-nya 1 itu keterangannya A lebih dari 0. Maka si kurvanya atau parabolanya gitu ya, kurva ya biasa disebutnya kurvanya atau parabolanya ini terbuka ke atas. Nah ya, kita highlight lagi terbuka ke atas. Nah ini, oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita cari nilai D-nya, diskriminannya. Ya masih gitu ya rumusnya, B kuadrat kurangi 4AC, jadinya D sama dengan B-nya ini adalah negatif 2 ya. Berarti negatif 2 dikuadratkan 4 ya. Negatif 2 dikuadratkan 4. Kurangi 4 dikali A. Ya, 4 dikali 1. 4 dikali negatif 8. Ya. 4 dikali negatif 8 itu negatif 32. Nah, gitu ya. Jadi 4 tambah 32. Atau D-nya sama dengan 40. 36 maksudnya. Nah, D-nya 36, berarti D-nya ini lebih besar daripada 0 kan? Ya kan? D-nya lebih besar daripada 0, artinya nanti
dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini kasih keterangan. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, dari A dan D yang kita sudah dapat ini, terbuka ke atas dan memotong di 2 titik, gambarnya nanti akan seperti gambar yang pertama. Begini. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi A dan D-nya sudah kita ketahui, jadi si grafik ini, persamaan ini, akan seperti gambar yang pertama. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, setelah kita tahu, maka kita lanjut nih. Bagaimana langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya untuk menggambar grafiknya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan menentukan titik potongnya ya terhadap sumbu X. Jadi dimisalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X tadi soalnya min 8. Kalau Y-nya sama dengan 0 kan nanti jadi persamaan kuadrat gitu ya, dibuat 0. Jadi kita buat 0 ini, kita hapus, kita buat 0. Jadi ini kita lihat sekarang jadi persamaan kuadrat kan. Nah, kita mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti kita mencari akar-akarnya. Akar dari persamaan kuadrat ini. Ya, misalnya kita faktorkan, gitu ya. Nah, setelah kita nanti dapat nilai akar-akarnya, selanjutnya yang kedua ini kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y ini nanti kita ambil substitusikan X-nya tadi dengan menggunakan sumbu simetri. Nah, nanti kita coba di sini ya. Oke. Nah, langkah keempat atau yang terakhir nanti kita akan mencari titik puncak gitu terhadap titik potong sumbu Y dan sumbu X-nya nanti. Jadi nanti titik puncaknya itu seperti ini. Nah, ini ya, kita lihat. Di setiap grafik ini memiliki titik puncak ini. Ini titik puncaknya, ini titik puncaknya, ini titik puncaknya, ini titik puncaknya, titik puncak, titik puncak. Jadi ketika terbuka ke atas, titik puncaknya itu ada di bawah ini. Gitu ya. Sedangkan ketika terbuka ke bawah gitu ya, titik puncaknya ada di atas. Jadi sebaliknya. Oke ya, kita coba langsung saja gambar grafiknya. Kita ikuti langkahnya. Yang pertama, nah pohon ditulis lagi aja ya. Cari akarnya aja. Jadi cari akar-akarnya. Persamaan kuadrat dari X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0 kan? Kita coba menggunakan pemfaktoran aja. Nah, kita pakai pemfaktoran. Ya, X kuadrat min 2X min 8, depannya X, ini X ya. Ini suku ketiganya 8, suku keduanya negatif 2 ya. Berarti kita ambil negatif 4 plus 2 ya. Ini diharapkan sudah lancar persamaan kuadratnya. Jadi X-nya yang pertama 4, yang keduanya negatif 2. Nah, oke, kita save dulu ini. Kita ada punya nanti negatif 2 dan 4 ini adalah sebagai perpotongan si parabola grafik tadi ya. Yang kedua, kita cari sumbu simetrinya. Cari sumbu simetri. Jadi nanti tengah-tengahnya ini di X sama dengan berapa gitu ya. Atau nilai tengah gitu kita sebutnya. Dengan menggunakan X sama dengan min B per 2A. Ya, ini berarti kita ambil aja X sama dengan min B. Min 2. Jadi di sini positif 2 ya. Nanti per 2 kali A-nya 1. Jadi ini 2 per 2 gitu ya. 2 per 2 berarti sama dengan 1. Nah, kita udah punya nih. Jadi pertengahannya si grafiknya nanti ini adalah di sumbu X sama dengan 1. Jadi maksudnya di sininya nanti. Tengahnya di mana? Ini kan tengah. Nah, tengahnya nanti di sini berapa? Tengahnya di sini berapa? Tengahnya di sini berapa? Kayak gini. Jadi tengah-tengah dari antara kiri dan kanan perpotongan terhadap X. Nah, begini ya, satu persatu. Nah, selanjutnya
mudah ya. Sebenarnya di sini tadi di langkah itu ada rumus ya ini. Cuma Pak Wandi kasih tipsnya aja lebih mudah gini. Kita sekarang pemahamannya buat aja nilai X sama dengan 1 ini kita substitusikan kepada persamaannya sehingga menghasilkan Y sama dengan berapa gitu. Tadi kan fungsi kuadratnya kan kayak gini. Sekarang X-nya kita ganti dengan 1. Nah, jadi kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa gitu kan. Jadi 1 kuadrat, X-nya ganti dengan 1 ya. Kurangi 2 kali 1, kurangi 8. Y sama dengan 1 dikurangi 2, kurangi 8. 1 kurangi 2 itu negatif 1, negatif 1 kurang 8, negatif 9. Nah, Y-nya sama dengan negatif 9. Artinya ini, quanti highlights, nanti titik puncaknya, gitu ya, ini titik puncaknya, kita definisikan bahwa X, Y nanti. X, Y-nya di sini X-nya 1, Y-nya sama dengan negatif 9. Jadi di sini 1, negatif 9. Inilah nanti sebagai titik puncak, ya, titik puncak dari si parabola atau kurva atau lintasan lengkung tadi, ya. Jadi 1, negatif 9 gambarannya tadi seperti ini. Nah, kira-kira nanti ada di bawah pastikan si titik puncaknya ya. Oke, sekarang kita sudah punya datanya. Mau dicoba checklist dulu yang kita butuhkan ini. Yang kedua, sumbu simetrinya. Yang ketiga ini. Nah, ya. Oke, sekarang kita coba gambar manual. Dia akan buat bidang kartesius. Oke. Coba ini. Nah, di sini. Nah, coba kira-kira begini. Ya, cukup di sini. Ya. Ini sketsa awal saja ya. Kita coba. Tadi seperti huruf U, kayak gini kan. Seperti huruf U, ya. Dia terbuka ke atas. Sekarang kita tempatkan dulu di sini 4 dan negatif 2. Ya, 4 dan negatif 2. 4 dan negatif 2. Berarti negatif 2 di kiri. Anggap ini negatif 1. Lalu ini negatif 2. Jadi di sini negatif 2. Lalu 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ujung dan ujungnya itu ini ya. Coba Pak Wandi gambarkan dengan warna hitam. Ini ujung dan ujungnya. Nah ya, jadi nanti lintasannya akan kiri kanannya negatif 2 dan 4. Nah selanjutnya tadi kita ambil sumbu simetri atau nilai tengah. Jadi di tengah-tengahnya X sama dengan berapa? 1 kan. Jadi 1 tuh di sini kan. Dari negatif 2 sampai 4. Tengah-tengahnya itu 1 coba. Simetris nggak? Benar ya? 1 ya. Nah, pakai warna merah deh. Nah, ini ya, 1 ya di sini ya. Oke. Selanjutnya nanti akan punya titik puncak di 1, negatif 9. Ya, jadi ini 1, negatif 9 taruhlah misalnya di sini ya. Ini sketsa awal ya tadi ya. Nah, berarti kira-kira di sini titik puncaknya kita tulis negatif 1,9. Atau bisa disebut juga titik puncak itu ini kita sebutlah titik balik gitu ya. Titik puncak atau titik balik. Kenapa titik balik? Karena nanti si grafiknya ini akan lawan arah gitu ya. Maksudnya kayak gini. Kita coba gambarkan ya. Pertama-tama kita ambil garis tengahnya. Kita coba ambil garis dari atas ke bawah. Ini anggap lurus ya. Nah ini kita buat garis putus-putus seperti ini kan. Kita ambil dari kiri, nah turun ke bawah, nah memotong di negatif 2, selanjutnya memotong di negatif 9, dan nah ini ketika di sini grafiknya, si lintasan tadi dia titik balik, jadi lawan arah sekarang dari bawah ke atas. Gitu. Nah selanjutnya begini, ya dia harus memotong di 4. Nah jadi begini ya, oke jadi. Nah, ini maaf kalau kurang rapi. Nah, jadi si grafiknya, dia A-nya ini tadi ya, dari koefisiennya ini
dia lebih dari 0. Nah, kita paham lagi, ulangi lagi, terbuka ke atas. Kemudian diskriminannya itu juga lebih besar daripada 0. Itu ya, ini 2 titik potong. Berbeda. Nah, kita buat berbeda karena tadi ada yang kembar kan, beda di sumbu X. Nah, jadi dari sketsa awal yang kita temukan, ternyata terbukti seperti ini. Nah, inilah grafik dari, tadi soalnya persamaannya adalah Y sama dengan 2X, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, ini. Nah, ini bisa kita coba buktikan dengan di aplikasi ya. Coba bukti di aplikasi GeoGebra atau di Desmos. Oke ya. Nah, sekian materi kita memahami dari grafik fungsi kuadrat ya. Dari mulai awal kita belajar bahwa pemahamannya fungsi kuadrat itu sebenarnya ya persamaan kuadrat juga gitu ya. Ketika y-nya sama dengan 0, ya ini jadi persamaan kuadrat kan. Nah, dia punya grafik dengan lintasan lengkung atau parabola. Karakteristiknya tadi dipengaruhi oleh nilai A. Kita ulang lagi ya. Tapi dan D ya. Koefisien dari suku pertama dan nilai diskriminan. Dan ini adalah contoh grafiknya. Tergantung A dan D-nya itu. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya ini ada di sini. Ya. Nah, ini langkah menggambar dari grafiknya. Nah, tadi ada contoh ini. Lalu kita bisa memahaminya dengan membuat sketsa awal. Lalu kita coba terapkan satu persatu. Kita ambil langkah-langkah tadi. Kita ambil datanya. Kita himpun. Lalu kita coba gambarkan manual dengan bidang kartesius, dan inilah gambar dari grafik fungsi kuadratnya. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.